Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5336. Baru saja dilihat. Di bawah mata publik, seekor serangga putih keluar dari mulut Edik AB. Cacing itu memanjang, seperti wol, dan langsung turun ke tenggorokan AB ke tenggorokan ayam jantan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, tubuh Edik AB langsung membeku, tidak bergerak, seperti orang yang telah mati lebih dari 10 jam. Ayam dengan kepala miring menoleh ke samping saat ini. Matanya memerah, dan dia mulai menyeret kakinya di bangsal. Sesekali terdengar juga suara krek, yang membuat orang merasa ngeri. Namun tidak lama kemudian, ayam jantan itu tiba-tiba berkedut, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dan di mulutnya, seekor cacing putih panjang merangkak keluar. Pada saat kritis ini, Harvey York menendang pintu bangsal, lalu menyalakan pemantik api dan melemparkannya ke dalam. Tertawa, bau hangus keluar, dan tubuh cacing panjang itu menegang, kehilangan vitalitasnya, dan menjadi hitam. Melihat adegan ini, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Oke, sudah diselesaikan." Direktur Medina berkata tanpa sadar, "Ini benar-benar terselesaikan." Harvey York mengangguk dan mengeluarkan tisu untuk menyeka jarinya. Alexa Joyner berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, tidakkah Anda menjelaskannya? Apakah ini teknik Onmyo dari negara pulau? Atau teknik Gu dari Miao Jiang? Bagaimana bisa begitu menakutkan?" Harvey York memikirkannya sebentar, tetapi masih menjelaskan, "Tidak semuanya. Ini adalah parasit di AS yang disebut penggerek sekrup. Benda ini dapat menjadi parasit pada benda hidup, dan kemudian secara bertahap menyerap vitalitasnya. Pada akhirnya, ia bahkan dapat mengendalikan makhluk mati untuk terus bertahan hidup selama jangka waktu tertentu, sehingga mencapai tujuan untuk memperbanyak dan menginfeksi diri mereka sendiri. Sederhananya, hal ini tidak akan muncul dengan mudah. Tetapi begitu muncul, terutama di kota metropolitan yang padat, sekali terinfeksi, itu akan menjadi konsekuensi yang tak terbayangkan. Orang yang mengatur masalah ini bisa dihukum. Mereka tidak hanya ingin kita terburu-buru, tetapi juga ingin menggunakan masalah ini untuk secara langsung membuat pengetahuan dan membuat kita benar-benar selesai. Bagaimanapun, Edik AB mati di tangan kita. Virus itu menyebar dari kita. Pada saat itu, tidak masalah apakah pemerintah adalah petir untuk menekan masalah ini, atau situasinya berkembang. Kita semua akan berada dalam masalah. Menaklukkan tentara tanpa pertempuran adalah trik yang hebat. Itu terlalu beracun. Karena itu, ekspresi Harvey York jatuh ke arah keluarga Hoffman. Meski tidak ada bukti, intuisinya memberi tahu bahwa pasti ada jejak tindakan Araceli Hoffman dalam masalah ini. Namun, setelah Edik AB meninggal, tidak mungkin mendapatkan pengakuan darinya. Tetapi, memikirkan hal ini, Harvey York tiba-tiba berkata dengan lembut, "Nona Joyner, biarkan orang-orang Anda pergi dulu. Jenazahnya akan dikirim ke krematorium besok untuk dibuang. Ingatlah untuk menjadi bersih dan tidak memiliki ekor. Kalau tidak, begitu masalah ini diketahui orang luar, kita akan berada dalam masalah." Alexa Joyner tertegun sejenak. Tidak mengerti mengapa Harvey York mengatakan ini di depan semua orang. Tetapi dia masih sedikit mengangguk. Setelah itu, beberapa orang pergi. Tetapi pada saat dia berjalan keluar dari rumah sakit dan masuk ke mobil, Harvey York berkata dengan ringan, "Biarkan pengemudi itu pergi ke belakang rumah sakit. Lalu biarkan aku turun."
Aku curiga ada hantu di dokter-dokter itu sekarang. Masalah ini belum selesai. Bab 5337. Meskipun Alexa Joyner tidak begitu percaya akan ada hantu di antara orang-orang sekte Joyner, tapi dia tidak banyak bicara saat ini. Sebaliknya dia memberi isyarat agar pengemudi melakukan apa yang dikatakan Harvey York. Segera, mobil datang ke pintu belakang rumah sakit dengan tenang. Harvey York mengambil topeng dan memakainya. Dan setelah mengambil topi berpuncak untuk menutupi wajahnya, dia berjalan ke area isolasi rumah sakit. Melewati tangga darurat, Harvey York sedikit mengernyit, lalu masuk dengan cepat. Pintu darurat yang seharusnya hanya bisa dibuka dari dalam sekarang didorong oleh Harvey York. Begitu dia menyentuh kunci pintu dengan punggung tangannya, dia tahu bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada kunci pintu. Tanpa ragu, Harvey York dengan cepat berjalan ke pintu unit perawatan intensif tempat jenazah Edik AB berada. Dapat dilihat bahwa ada beberapa sosok yang berkumpul di pintu saat ini. Beberapa orang masih memegang ponsel mereka, terus-menerus memotret apa yang ada di dalamnya. Harvey York menyalakan lampu di koridor dengan pop dan berkata perlahan, "Semuanya, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini." Mereka yang mengambil gambar jelas terkejut. Menurut laporan yang mereka dapatkan, semua orang di rumah sakit harus bertugas saat ini. Dan tidak akan ada bakat di sini. Kenapa seorang pria yang memakai topeng tiba-tiba muncul? Orang yang memimpin adalah seorang wanita dengan riasan halus. Dia mengambil napas dalam-dalam pada saat ini. Tenang dengan cepat. Berbalik untuk melihat Harvey York. Mengeluarkan dokumen. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya adalah kedutaan negara pulau. Perwakilan di Jinling. Ueda. Aroma. Kami mendapat informasi bahwa seorang warga negara dari negara kepulauan kami meninggal di rumah sakit ini. Dan diduga bahwa Anda dibunuh oleh orang-orang negara H Anda dengan semacam senjata biokimia. Ayo kumpulkan bukti dan cari tahu kebenarannya. Apakah ada masalah?" Harvey York menyipitkan mata pada sertifikat itu. Dan setelah memastikan keasliannya, dia berkata dengan ringan, "Maaf, saya tidak peduli apakah sertifikat Anda asli atau palsu. Tapi sertifikat negara pulau tidak berpengaruh di musim panas kita. Dan di sini adalah area karantina rumah sakit. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin." Ayaka Ueda mencibir dan berkata, "Tidak berpengaruh." Saya katakan, "Memegang sertifikat ini, saya memiliki hak ekstrateritorial di negara Anda H. Itu berarti di mana Anda anjing musim panas yang besar tidak bisa pergi, saya juga bisa pergi. Aku bisa melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Apakah kamu mengerti? Jika kamu mengerti, keluar sekarang. Jangan menghalangi jalan di sini. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena serangan tidak senonoh dalam hitungan menit." Harvey York memandang Ayaka Ueda dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan penampilanmu yang terhormat, apakah menurutmu seseorang akan percaya padaku ketika aku mengatakan aku menghinamu?" Bodoh. Mendengar kata-kata Harvey York, Ayaka Ueda tertegun sejenak. Lalu wajahnya tenggelam. "Beraninya kau menghina perwakilan ini. Aku berkata padamu, tempat ini. Perwakilan ini bisa datang jika dia mau. Dan dia bisa pergi jika dia ingin pergi. Kamu peduli padaku. Selain itu, melihat pakaianmu, kamu licik. Tidak seperti detektif. Tidak seperti satpam. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menanyai kami? Tidak ada lagi campur tangan. Saya akan memberitahu Anda cara menulis kata-kata mati." Saat suara Ayaka Ueda jatuh, beberapa pria di belakangnya melangkah maju. Semua menatap Harvey York dengan mata tajam. Hanya dari pelipis mereka yang menonjol dan matanya yang cerah,
Dapat dinilai bahwa sama sekali tidak ada orang biasa di antara orang-orang ini. Semuanya adalah ahli seni bela diri. Bab 5338. Perwakilan Kedutaan Negara Pulau di Jinling datang ke area karantina dengan beberapa master seni bela diri. Berpikir dengan jari-jari kaki Anda. Anda tahu itu bukan untuk sesuatu yang baik. Memikirkan hal ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Tetapi menunjuk ke ponsel Ayaka Ueda dan berkata dengan ringan, "Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk. Hapus semua video dan foto dari ponsel Anda dan Anda siap melakukannya. Biarkan aku menghapus foto itu." Ayaka Ueda memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Foto-foto ini semua adalah bukti bahwa negara kepulauan kita yang terhormat diracuni oleh orang-orang negara Ha yang tak tahu malu dengan senjata biologis dan kimia. Selama kita menyerahkan benda ini ke aliansi dunia, kamu negara Ha akan dikenai sanksi. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Hal semacam ini. Pria kecil sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengelola. Juga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola. Harvey York berkata dengan ringan. Maaf. Saya tidak hanya memenuhi syarat untuk mengelola masalah ini. Tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Saya harap Anda akan bekerja sama dengan baik. Kalau tidak, jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, itu tidak baik untuk kedua belah pihak. Mendengar kata-kata Harvey York, Ayaka Ueda bahkan lebih menghina. Dia maju selangkah, memandang Harvey York dari atas ke bawah dan berkata, "Jika Anda mengatakan Anda memiliki kemampuan untuk mengatur, kami akan mempercayai Anda. Kamu pikir kamu ini apa? Kami, sekte penggabung, memiliki 51% saham di rumah sakit ini. Kami telah mengontrak daerah terpencil ini, dan orang asing tidak diizinkan masuk. Dan Tuan Muda York adalah tamu terhormat kami di sekte penggabung. Dan statusnya di sekte penggabung sangat mulia. Sederhananya, selama itu adalah situs sekte joiner kami. Kata-kata Master York lebih berguna daripada Alexa joiner saya. Pada saat ini, di posisi pintu masuk utama area isolasi, seseorang mendorong pintu dengan mencicit. Alexa Joyner dan Stanley Joyner masuk dengan beberapa personel keamanan rumah sakit dan berbicara perlahan saat mereka berjalan. Ayaka Ueda, menurutmu apa Master York itu? Saat Alexa Joyner dan rombongannya masuk, aparat keamanan segera membubarkan diri, menghadang mundurnya masyarakat Nusantara. Melihat adegan ini, wajah Ayaka Ueda sedikit tenggelam. Dia menatap Alexa Joyner dan berkata, "Alexa Joyner, Anda tahu identitas saya. Menghentikan saya di sini adalah melawan keluarga Ueda kami dan melawan seluruh negara pulau kami." Alexa Joyner berkata dengan ringan, "Jangan banyak bicara. Tidak ada apa-apa. Negara pulaumu tidak berguna di musim panas besar kita. Ayo, ambil. Berani melawan dan membunuh." Mendengar perintah Alexa Joyner, wajah Ayaka Ueda menjadi semakin jelek. Dia menggigit giginya dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu orang-orang negara Ha mengklaim memiliki peradaban 5.000 tahun? Bukankah itu disebut meyakinkan orang dengan kebajikan? Apakah kamu tidak merasa malu untuk melakukan sesuatu kepada tamu terhormat dari negara sahabat kita? Dan membunuh kita? Ayo. Kamu bisa membunuh kami jika kamu bisa. Saya ingin melihat. Setelah Anda Alexa Joyner membunuh kami, bagaimana Anda Sekte Jinling Joyner memberi kami penjelasan kepada kedutaan negara pulau kami?" Sambil berbicara, Ayaka Ueda melambaikan tangannya untuk menghentikan penguasa negara pulau yang akan mengambil tindakan. Kemudian dia berjalan di depan Alexa Joyner dengan megah dan arogan. Dengan sikap bahwa jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan benar-benar membunuh saya. Alexa Joyner melangkah maju,
mengulurkan tangan kanannya untuk mengangkat dagu Ayaka Ueda, lalu menamparkan backhandnya. Tamparan. Sekarang aku memindahkanmu. Apa yang salah? Ayaka Ueda berteriak, menutupi wajahnya dan terhuyung ke belakang. Lalu menatap Alexa Joyner dengan tak percaya. Bab 5339. Sebagai perwakilan Jinling dari Kedutaan Negara Pulau, Ayaka Ueda memiliki kontak paling banyak dengan lingkaran atas Jinling. Dan tentu saja dia juga mengenal Alexa Joyner. Dalam persepsi Ayaka Ueda, apakah itu 5 klan kuno atau 6 keluarga tersembunyi? Agar tidak terlalu tajam dan membangkitkan ketakutan 10 keluarga teratas, mereka selalu rendah hati. Karena itu, ketika Alexa Joyner bertemu dengan Ayaka Ueda di masa lalu, dia selalu sopan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, Alexa Joyner menamparkan Ayaka Ueda dengan backhand yang tidak sopan. Dan para penguasa negara pulau itu juga memancarkan sedikit kemarahan di mata mereka saat ini. Orang-orang ini terbiasa menjadi sombong dan mendominasi di negara pulau. Ketika mereka datang ke negara H, mereka sebenarnya dihina seperti ini. Ini benar-benar tak tertahankan atau tak tertahankan. Alexa Joyner, apakah kamu tahu konsekuensi dari tamparanmu? Pada saat ini, Ayaka Ueda bereaksi. Dia menutupi wajahnya dan memarahi lagi dan lagi. Apakah Anda tahu betapa tidak beradabnya perilaku Anda? Jika kamu memukuli orang dengan santai dan menempatkan mereka di negara pulau kita, dan menghina bangsawan baru seperti ini, kamu harus masuk penjara dalam hitungan menit. Aku memberitahumu. Untuk tamparan ini, kamu, sekte penggabung di belakangmu. Tidak, 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 termasuk seluruh musim panasmu. Kamu harus membayar harga yang tak terbayangkan. Dan harga itu bukanlah sesuatu yang kamu mampu. Alexa Joyner sedikit mengernyit, siap melangkah maju dan menamparkan Ayaka Ueda lagi. Tetapi pada saat ini, Harvey York melambaikan tangannya, menghentikan Alexa Joyner, lalu tersenyum tanpa komitmen, dan berkata, perwakilan Jinling dari Kedutaan Negara Pulau berani mengancam Jinling Joyner Sect, salah satu dari 5 klan kuno, berani mengancam seluruh musim panas kita. Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Apakah kamu memenuhi syarat untuk ini? Ayaka Ueda mengangkat kepalanya dan berkata, kenapa tidak? Gelar keluarga Ueda kami dianugerahkan oleh Kaisar Bangsawan sendiri. Kedutaan negara pulau kami ada di luar. Dan itu juga mewakili wajah keluarga kerajaan negara pulau. Memukul wajah saya berarti memukul wajah keluarga Tian, kedubes negara pulau, dan keluarga kerajaan negara pulau. Jika kamu tidak bisa bergaul dengan keluarga kerajaan di negara pulau, kamu harus membayar harga yang tak terbayangkan. Kami orang pulau. Kali ini, kami pasti akan mengumumkan kepada dunia bahwa kalian orang-orang negara H telah mempelajari senjata kimia secara pribadi, mengabaikan kehidupan manusia, dan berusaha menyembunyikan kebenaran. Pada saat itu, Anda negara H akan dikeluarkan dari Liga Dunia. Itu juga akan disetujui oleh negara-negara aliansi dunia. Pada saat itu, kamu akan mengerti betapa mahal harga yang telah kamu bayar untuk tamparan hari ini. Omong-omong, Ayaka Ueda tampak puas diri. Seolah-olah dia membayangkan sikap penduduk pulau untuk memamerkan kekuatan mereka. Aku memberitahumu, Alexa Joyner, dan kamu bajingan yang datang entah dari mana. Jika kalian berdua tidak ingin menjadi orang berdosa selama berabad-abad karena masalah ini, maka hanya ada satu cara. Itu untuk berlutut dan bersujud kepadaku sekarang dan memohon belas kasihan. Dan memberi kompensasi 1 miliar yuan. Kalau begitu serahkan semua bukti yang memberatkan. Ikutlah dengan kami ke aliansi dunia untuk menjadi saksi ternoda. Dalam hal ini, kamu masih bisa diselamatkan. Kalau tidak,
kamu akan dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah. Omong-omong, Ayaka Ueda sudah agak histeris. Dan para master seni bela diri di negara pulau itu juga memiliki ekspresi yang sangat bangga. Bab 5340. Mendengar keributan Ayaka Ueda saat ini, Harvey York dan Alexa Joyner saling berpandangan. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, apakah orang-orang di negara pulau sudah begitu bodoh sekarang? Dan mengusir kita dari aliansi dunia. Membiarkan seluruh aliansi dunia memberikan sanksi kepada kita. Apakah kamu tidak bangun? Jangan bicara tentang apakah masalah ini bisa naik ke puncak Liga Dunia. Bahkan jika kamu mencapai ketinggian itu, apakah kalian penduduk pulau lupa? Kami negara H memiliki hak veto di aliansi dunia. Usir country H dari Liga Dunia. Kalian orang pulau mungkin hanya melamun. Karena itu, Harvey York berkata dengan ringan, mengenai keyakinan AB dalam masalah ini. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak tahu sebab dan akibat. Ini benar-benar akan membuat keributan besar. Apapun yang Anda inginkan. Hanya saja, saya harap pada saat itu, Anda dapat menanggung konsekuensinya. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Ayaka Ueda yang tidak masuk akal. Tetapi memberi isyarat kepada Stanley Joyner untuk mengambil ponsel pihak lain. Menghapus semua yang ada di dalamnya. Dan kemudian mengusir orang itu. Ketika Ayaka Ueda dan yang lainnya diusir, Alexa Joyner melirik Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, apakah Anda benar-benar membiarkan mereka pergi seperti ini? Penduduk pulau ini jelas siap, kata Harvey York ringan. Jika kita menahan mereka, atau benar-benar melukai hidup mereka, saya khawatir kita akan jatuh ke dalam jebakan pihak lain. Untuk saat ini, itu adalah pilihan terbaik untuk menghapus semua foto dan video di ponsel mereka. Alexa Joyner sedikit mengernyit dan berkata, tapi karena pihak lain sudah siap, maka tidak masuk akal untuk menghapus hal-hal ini. Pihak lain dapat terus membuat gelombang. Bahkan, pergi langsung untuk mengumpulkan sekelompok besar media domestik dan asing, dan langsung menyalahkan kami. Saat itu, saya benar-benar melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Harvey York tersenyum dan berkata, pada saat itu, bukankah kita akan menjadi sangat jelas? Siapa orang yang menembak dari belakang? Meskipun kita semua menebak, Araceli Hoffman pasti berkontribusi pada insiden ini. Tapi tanpa bukti dan kesempatan yang cukup, tidak mudah untuk menggulingkan tuan muda keluarga Hoffman ini. Mendengar ini, Alexa Joyner menunjukkan ekspresi berpikir. Dan kemudian dia berbisik, kalau begitu, Tuan York, istirahatlah dengan baik malam ini. Aku akan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Mulai besok, saya khawatir akan terjadi badai dan hujan lebat. Kembali ke Jifutang, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan. Setelah mengobrol dengan Mandy Zimmer yang jauh di Wolsing, dia tertidur. Dini hari berikutnya, Harvey York datang ke koridor untuk sarapan. Namun, ponselnya bergetar hebat saat dia meminum setengah dari mangkuk bubur putih. Dia mengeluarkan ponselnya untuk terhubung. Dan segera suara Alexa Joyner yang sedikit serius datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, tengah malam tadi malam, orang-orangku akan memindahkan mayat AB, agar tidak tertangkap dan terluka. Tapi di tengah jalan, aku menemui penyergapan. Pihak lain dipersenjatai dengan peluru tajam. Setidaknya ratusan orang. Setelah mencegat kendaraan kami, mayatnya juga dibawa pergi. Tapi tidak ada yang mempermalukan kami. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan ini. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, apakah ada berita dari media pagi ini? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.